Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik di video berikut adalah pengkajian nyeri. Pengkajian nyeri yang pertama kita menggunakan skala wajah atau Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Penilaian nyeri dengan menggunakan Wong-Baker ini sangat mudah untuk dilakukan, tetapi perlu kejelian dari si penilai. Pada saat penilai melakukan pengkajian nyeri dengan Wong-Baker, berarti di sini penilai melihat ekspresi wajah dari si penderita. Kemudian berarti di sini si penilai bertatap muka langsung dengan si penderita, tapi poinnya di sini adalah si penderita tidak melakukan wawancara atau tidak menanyakan keluhan dari penderita tersebut. Nah, adapun di Wong-Baker ini dia menggunakan poin 0 sampai 5. Berarti kalau untuk angka 0, no hearts, berarti di sini si penderita tidak ada keluhan tentang nyeri atau tidak ada merasakan nyeri sama sekali. Kemudian untuk di hurts little bit, di sini berarti ekspresi wajah pertama ini menunjukkan hanya sedikit merasakan nyeri. Jadi hanya nyeri sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian ekspresi wajah kedua boleh dilihat ya. Ada terasa sedikit lebih nyeri. Nih, sedikit lebih nyeri. Oke. Ekspresi wajah ketiga, hurts even more, jauh lebih nyeri. Kemudian ekspresi wajah keempat ya, di angka 4 ya. Ini menunjukkan bahwa jauh lebih nyeri sangat. Jadi lebih terasa nyeri, kemudian dan sangat nyeri. Kemudian di ekspresi wajah kelima, ini kelihatannya dia sampai menangis, ini air mata ya. Di sini si penderita mengekspresikan sangat nyeri luar biasa hingga penderita sampai menangis. Nah, inilah keterangan untuk skala wajah di Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua itu di Numeric Rating Scale atau yang biasanya disingkat dengan NRS. Nah, skala nyeri ini ya, atau biasa juga disebut, kita masuk yang kedua ya. Yang kedua itu skala nyeri 0 sampai 10 atau Comparative Pain Scale. Ini dia pain score dari skor 0 sampai 10 yaitu numeric rating. Nah, di sini kita lihat bahwa penilaian nyeri dengan skala angka atau numeric rating scale ini adalah sebuah penilaian nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10 ya. Numeric rating scale ini biasanya lebih sering disingkat dengan NRS nih ya, numeric rating scale ya, NRS. Kemudian NRS ini sangat mudah untuk digunakan dan juga sangat efektif dalam mendeteksi penyebab nyeri akut ya. NRS sendiri lebih sensitif terhadap etnis dan jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu dari skala 0 sampai 10, berarti kalau kita di angka 0 berarti tidak ada nyeri, berarti normal. Kalau untuk angka 1, nyeri hampir tidak terasa atau biasanya disebut juga nyeri ringan. Nyeri ini mungkin bisa digambarkan seperti digigitan nyamuk. Kemudian untuk 2, terjadi hal yang tidak menyenangkan, ini masuk juga nyeri ringan ya. Nyeri ringan di sini contohnya itu seperti kita dicubit ya, di angka 2. Kemudian di nomor 3 ini di angka 3, bila ditoleransi, maksudnya di sini nyeri sangat terbatas. Nah, seperti disuntik atau bagian wajah itu seperti ditonjok ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk angka 4
Biasanya nyeri itu menyedihkan ya, kemudian rasanya dia kuat, kemudian nyeri tersebut terasa juga dalam. Ini misalnya terjadi sakit pada sakit gigi dan nyeri kalau yang disengat tawon. Nah, seperti itu. Kemudian di angka 5 sangat menyedihkan, dalam artian sangat menyedihkan di sini terasa kuat dalam, nyeri tersebut terasa seperti menusuk. Ini contohnya pada nyeri ada bagian yang kesleo atau terkilir ya, misalnya kaki atau tangan yang kesleo atau terkilir. Kemudian 6 intens, maksudnya intens di sini adalah nyeri tersebut kuat, kemudian dalam, nyeri terasa menusuk begitu kuat sehingga tampaknya akan mempengaruhi salah satu dari panca indera. Kemudian di sini juga menyebabkan penderita tidak fokus atau terkadang penderita mengalami gangguan komunikasi ya. Jadi komunikasinya terganggu. Kemudian untuk 7 sangat intens, maksudnya nyerinya di sini kuat, kemudian dalam, nyeri yang menusuk begitu kuat dan merasakan rasa nyeri yang sangat mendominasi indera si penderita yang menyebabkan si penderita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak mampu melakukan perawatan diri sendiri. Itu di 7. Kemudian 8 ya, di 8 penderita benar-benar merasakan bahwa nyeri itu mengerikan, nyeri yang begitu kuat sehingga menyebabkan si penderita tidak dapat berpikir jernih dan sering mengalami perubahan kepribadian yang parah jika nyeri datang dan berlangsung lama. Nah, ini di 8. Kemudian di 9, nyeri itu terasa menyiksa tak tertahankan. Maksudnya di sini nyeri yang begitu kuat sehingga penderita tidak bisa mentoleransinya dan biasanya si penderita ingin segera menghilangkan nyerinya entah bagaimanapun caranya. Nah, di sini dia tidak mempertimbangkan lagi atau memperhitungkan lagi atau tidak peduli lagi dengan efek samping atau resiko yang akan dialaminya karena saking nyerinya. Kemudian 10, sakit yang tidak terbayangkan kemudian tidak dapat diungkapkan, maksudnya di sini nyeri begitu kuat sehingga si penderita sampai tidak sadarkan diri. Biasanya pada skala ini si penderita tidak lagi merasakan nyeri karena sudah sudah tidak sadarkan diri. Akibatnya nyeri yang sangat luar biasa seperti pada kasus kecelakaan parah ya, misalnya contohnya multifraktur ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah penjelasan saya skala nyeri 0 sampai 10, yaitu yang comparative pain scale, atau kita lihat sekarang di NRS-nya bagaimana sih keterangan atau pembagian dari angka 0 sampai 10. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi saya katakan bahwa angka 0 itu ya tidak menimbulkan nyeri. Nah, kita lihat kesimpulannya di NRS. Numeric Rating Scale. Nah, kita lihat skala nyeri. Kita masuk di skala nyerinya sekarang. Skala nyeri 1 sampai 3 ini, 1 sampai 3 ini disebut dengan nyeri ringan. Nah, nyeri ringan di sini maksudnya adalah nyeri masih dapat ditahan dan nyeri tersebut tidak mengganggu pola aktivitas dari si penderita. Itu skala nyeri ringan ya. Nyeri ringan yaitu 1 sampai 3. Kemudian skala nyeri 4 sampai 6 ini disebut dengan nyeri sedang. 4 sampai 6 nyeri sedang. Di sini nyeri sedikit kuat sehingga dapat mengganggu pola aktivitas penderita. Nih, 4 sampai 6. Kemudian skala nyeri 7 sampai 10 disebut dengan nyeri berat. Ini biasanya nyeri yang sangat kuat sehingga memerlukan terapi medis, dan di sini ya si penderita tidak dapat melakukan pola aktivitas mandiri. Baik, cukup sekian.
Baik, cukup sekian pembahasan tentang pengkajian nyeri. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.